Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusikan mengenai nasi dan bakso. Oh ya, um, dulu. Nasi secara etimologi nasi memiliki beberapa arti antara lain al-izalah atakil wa iqama asai wa at-tahwi baqaihi fi nafsihi an-naqal min kitabi ila kitab. Dan secara terminologi, nasi ialah menggantikan hukum sarak dengan memakai dalil sarak dengan adanya tenggang waktu dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasi itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Mansur yang kedua, makna mansur secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Secara terminologi berarti hukum syara yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Arti nasi mansur dalam istilah fuqaha antara lain membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang. Seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi membolehkannya. Kemudian mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Syarat terjadinya nasi masuk, yakni yang pertama hukum yang dimaksud harus berupa hukum syara dan yang kedua adanya dalil baru yang mengganti atau nasi harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama mansuh. Antara dua dalil nasi dan mansuh atau antara dalil satu dan dalil dua tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Dan yang terakhir dalil yang mengganti atau nasi harus bersifat mutawatir. Latar belakang timbulnya teori nasi mansu dalam Islam. Pertama, timbulnya isu nasi mansu dalam As-Sunnah. Dan yang kedua, para sahabat menggunakan istilah nasi mansu dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Pendukung teori nasi mansu dalam konteks makna penghapusan atau hukum tidak berlaku lagi antara lain yakni Asyafi'i dan para jumhur ulama klasik termasuk di dalamnya An-Nahas 388 Hijriah, Asyuyuti 911 Hijriah, Asyaubani 1250 Hijriah, dan lain-lain. Padahal teori nasi mansu yang memahami dalam konteks mana keempat yang dikeluarkan oleh Abu Muslim al-Asbahani, yaitu diantaranya Abu Muslim al-Asbahani, kemudian Faruddin al-Razi, Syekh Muhammad Abduh, Dr. Taufik Sidki, Al-Ustadz Khudari, Tengku Muhammad Hasbi Asidki. Urgensitas ilmu nasih mansuh. Untuk mengetahui proses tasri atau penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah. Sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Untuk menelusuri tujuan ajaran dan ilat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum, sehingga suatu hukum dan ajarannya boleh diberlakukan secara longgar atau rukhsah dan ketat sebagaimana hukum asalnya azimah sesuai kondisi yang mengitarinya atas dasar tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Sekian presentasi dari kami. Berikutnya yaitu mengenai pertanyaan. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana para ulama Islam memahami dan mengaplikasikan konsep nasi dan mansuh dalam interpretasi hukum Islam?
Para ulama Islam memahami konsep nasi dan mansuh dengan menganalisis konteks historis, kemudian teks Al-Quran, kemudian hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan kemudian em, para ulama menggunakan metode interpretasi atau bisa digunakan tafsir untuk mengidentifikasi ayat-ayat nasi dan masuk serta menerapkannya dalam konteks yang relevan. Kemudian pertanyaan dari saya yaitu, apakah terdapat contoh konkret dari nasi dan masuk dalam Al-Quran? Rupanya, salah satu contoh konkret adalah dalam masalah hukuman minuman khamr atau minuman yang beralkohol. Ayat yang secara bertahap mengharamkan minuman keras adalah contoh nasi dan mansuh dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90. Sekian presentasi dari kami. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.